Aku capek banget nonton episode ke-8 ini. Midnight voting di episode ke-8 ini menurut aku parah banget. Hasilnya gila, parah banget. Tunggu sampai aku jelasin tentang Jongwoo ya. Jadi aku mulai dulu review member dari Doyoung. Emang dari awal Doyoung itu memang aktif banget ya, memberikan care-nya, rasa peduli dia ke cewek, dan dia juga peka banget dan bahkan baik banget gitu. Seorang Doyoung itu baik banget, memang green flag banget sih sebenarnya. Jadi kalau mau di review lebih panjang juga sebenarnya nggak tahu mau ngomong apa karena memang green aja gitu. Dan gebrakan dia menurut aku ya standar friendly dan seorang cowok yang peduli dengan sekitarnya gitu sih. Malah kayaknya di part 2 ini ya kalau dibilang gebrakan yang wow banget tuh kayak belum kelihatan banget. Kalau di part 1 tuh kelihatan banget ya gebrakan-gebrakan yang wow, bisa bikin kita kayak tergila-gila gitu. Tapi menurut aku yang ini ya ada sih gebrakan-gebrakan yang wow di sini, tapi kayak gak terlalu disorot, aku gak tahu kenapa. Jadi performa Doyoung itu gak ada PR-nya karena tetap stabil dan tetap menerima permata. Yoshi walaupun cewek di sana bilang kalau dia itu masih pemalu dan pendiam, dan Yoshi sendiri juga merasa kalau dia itu pemalu dan pendiam, saya sebagai penonton merasa kayak wow, menurut aku Yoshi udah sangat ada kemajuan dan bahkan gak kelihatan malu-malunya sih. Itu kalau di mata saya sebagai penonton ya. Walaupun emang bener sih pas Seunggi manggil Yoshi dia rada kayak salting aja gitu. Tapi gini ya, kalau misalnya kalian pikir aja gini, coba kalau kalian jadi Yoshi, emang kalian mau jawab apa gitu kalau misalnya ada cewek yang manggil-manggil Yoshi mau jawab apa? Itu kan bingung. Masa mau ngobrol panjang lebar gitu cuman karena dipanggil begitu kan kayak gak mungkin gitu kan. Jadi ya bingung aja gitu, serba salah aja gitu dunia yang ada di part 2 ini. Terus Yoshi pas lunch date dengan Minji juga kelihatan udah sedikit lebih luwes sebagai seorang pria ya, membukakan minuman untuk si Minji. Itu sih udah oke banget dan itu udah aku acungin jempol banget ya untuk Yoshi dengan kepedean dia yang bener-bener naik nih tingkatnya, levelnya meninggi. Intinya memang sebenarnya di Shining Solo ini adalah jadilah cowok yang pede dan communication is key. Itu aja sih sebenarnya. Karena menurut aku cewek-cewek di part 2 ini lebih mentingin komunikasi dan kepedean dari para member. Next, Junghwan. Sebenarnya Junghwan itu sebagai makne ya di mata aku, sebagai makne itu dia kelihatan gak makne banget di sini. Udah oke banget performanya Junghwan di sini, tidak ada yang perlu dibahas lagi karena oke banget gitu. Junghwan kalau dibilang pemalu juga gak kelihatan pemalu karena dia udah berani untuk ngobrol dan semangatin si Jisoo. Kayaknya karena si Junghwan itu kemarin pas dengar perekam suara itu suaranya Jisoo, dia kayaknya lagi ngejar-ngejar Jisoo banget gitu kan. Jadi kayak wah, jadi menurut aku Junghwan tuh kayak ingin membuktikan kalau oh, lu kasih gua perekam suara nih besok gua barbarin lu gitu kan. Jadi udah berhasil nih Junghwan. Dia juga bisa memperlihatkan sisi big boy-nya di sini dan menurut aku ini keren banget. Sebagai penumpang shipper Junghwan Jisoo, aku merasa ini momen terhurak banget bagi kami ya. Akhirnya Jisoo itu bisa melihat effortnya Junghwan gitu. Walaupun sebenarnya effortnya Junghwan tuh rada-rada tipis-tipis yang gimana gitu loh guys. Ini sih bisa dibilang ya. Dan bisa dibilang juga cewek-cewek di part 2 ini standarnya lumayan tinggi ya. Aku gak tahu standar yang tinggi atau bagaimana, tapi mereka itu kayaknya lebih menggilain member-member yang act of service dan memberikan kehangatan dalam aksi dan komunikasi daripada yang nyanyi. Ya, kita bahas dulu nih topik terhot di video hari ini dan bakal panjang banget. Ini bakal panjang banget karena aku tuh nggak bisa kalau nggak bahas ya. Jadi langsung aja. Sebenarnya aku nggak tahu apakah aku itu terlalu membias atau memang kenyataannya harus begitu. Aku juga nggak tahu pesona member-member lain itu sebrutal apa pas off kamera. Karena yang penting itu sebenarnya yang off kamera guys. Biasanya yang tidak kita lihat itu bisa aja lebih brutal. Lebih mending kalau Jongwoo itu dapat perekam suara daripada kabinet dia itu kosong. Saya katakan, aku lebih milih kalau dia menerima perekam suara daripada kosong. Kosong tuh kayak bener-bener udah ditendang aja gitu loh guys. Kayak udah, oh tidak ada sesuatu yang menarik lagi nih dengan cowok ini. Kayak sumpah wah sedih banget. Sebenarnya kita nggak bisa juga menyalahkan siapapun di sini karena ya mau salahin siapa? Sebenarnya Jongwoo juga udah usaha. Kalau misalnya mau salahin yang cewek ya juga, ya saya tidak tahu apa yang menjadi standar mereka sehingga nyanyian Jongwoo tuh kayak berasa sia-sia. Jujur, banyak juga yang bilang kalau orang-orang itu lebih suka dengan cewek-cewek di part 1 daripada di part 2. Dan yes, saya juga mohon maaf
cewek-cewek di part 1 ini lebih bisa memberikan apresiasi gitu atas effortnya. Gini, ya kalian pikir aja sendiri ya, Jiyeon dengan Asahi kan modelannya kayak Jungkook ya, tapi Jiyeon itu baik, bukan sebenarnya dibilang baik tuh gak tahu juga sih guys, apa karena dia kasihan atau gimana, tapi intinya dia itu memberikan permata itu buat apa? Buat kasih tahu kalau oh ini effort lu, udah ada kemajuan nih, majuin lagi nih biar lebih dapat lagi gitu kan gitu. Tapi di part 2 ini bener-bener zong man. Sebenarnya ini bukan ajang untuk kasihan, tapi si Jungkook udah nyanyi gitu. Jungkook nyanyi itu sebenarnya itu udah effort yang besar banget, kecuali dia nggak nyanyi. Ya kalau misalnya Jungkook nggak nyanyi, aku pasti oke. Aku kayak oh oke, nggak apa-apa kalau dia nggak dapat apa-apa. Tapi ini Jungkook nyanyi. Selain Jungkook nyanyi, dia juga kayak udah effort buat olahraga ya, walaupun memang nggak gebrakan di depan cewek gitu loh, kayak dia nggak langsung to the point ke cewek-cewek, satu cewek atau berapa cewek, tapi dia kayak dia memberikan minuman. Sebenarnya effortnya udah lumayan kan dari sebelumnya, ya nggak sih? Walaupun memang sampai sekarang masih belum berani kontak mata sih, tapi nyanyian itu loh guys, nyanyian itu. Jadi pas tadi Jungkook itu mau buka kabinetnya, dia udah berharap apa? Setidaknya ada satu. Berarti dia itu udah punya pikiran kan? Berarti ada nih satu cewek yang mungkin aja nih bisa tergetar. Berarti sebenarnya Jungkook itu udah berusaha untuk ngedeketin satu nih, iya kan? Tapi yang satu ini tidak melihat effortnya si Jungkook. Itu sih sakit banget sih. Saya sebagai Jungkook juga pasti bakal mau nangis. Aku tahu mungkin Jungkook itu ada salah juga mungkin guys. Mungkin Jungkook itu bisa bikin ilfeel cewek-cewek karena kedieman dia itu. Dan juga dia itu suka banget bahas-bahas tentang permata dan sebagainya macamnya. Ya sebenarnya memang itu tidak perlu dibahas sih kalau menurut saya. Saya sebagai wanita yang menonton juga merasa kayak ih ngapain sih nih cowok, kayak ngapain sih bahas-bahas itu gitu. Tapi aku cuma takut Jungkook itu bakal trauma nyanyi karena di sini dia kayak nyanyian dia itu gak berhasil menggetarkan cewek-cewek gitu loh guys, paham kan? Pas aku nonton Jungkook di depan kabinet dia berdiri beberapa detik bengong, bingung, gak tahu harus gimana tuh, sakit banget woy. Aku yang penonton aja membayangkan, apalagi si Jungkook ya. Terserah kalian mau ngomong aku membias atau enggak, tapi menurut aku dia udah berusaha. Nyanyinya itu yang bikin aku makin kesel aja gitu kalau misalnya kotak dia kosong. Bahkan pas aku dengar penjelasannya si Jungkook tentang energi aku habis, aku sudah cukup. Kayak mau marah, mau gimana, karena memang saya sebagai introvert juga kadang begitu. Kenapa saya merasa effortnya Jungkook itu udah lumayan keluar? Karena saya sebagai introvert juga merasakan kalau tiba-tiba kehilangan energi untuk ngobrol itu ada banget. Bukan cuma kehilangan energi, biasanya tuh ya, yang kayak Jungkook itu biasanya kalau misalnya dia udah mulai diem itu mungkin aja dia lagi overthinking. Kenapa overthinking? Apa yang tadi sudah dia lakukan. Dalam case Jungkook ini bisa jadi pas dia dinner dia kenapa diem, karena dia mikir wah tadi kurang apa ya pas ngobrol dengan 5 cewek itu ya, wah kurang apa ya, kayak overthinking. Ini pertama kalinya Wah nonton Shining Solo dari episode 1 sampai episode sekarang itu baru terasa banget nyeseknya luar biasa, pedihnya luar biasa di diri saya sebagai penonton. Aku gak tahu, aku gak mau pikir tentang endgame-nya. Bisa aja endgame-nya itu plot twist, bisa aja, memang pasti bisa aja. Tapi kalau misalnya gini-gini aja, aku gak mau nonton lagi. Kayaknya aku udah mau berhenti sampai sini aja guys, sumpah. Aku cuman berdoa semoga Jungkook itu gak trauma aja gitu, gak trauma nyanyi. Semangat Jungkook, aku padamu, I love you. Terakhir kita ngomongin tentang Hyunsuk, yang menurut aku ya Hyunsuk sih tetap aja sih, mau bagaimanapun dia, karena communication is a key, dia juga bagus di komunikasinya. Jadi menurut aku tidak perlu khawatir tentang Hyunsuk, karena apapun yang terjadi dia bakal dapat permata. Tetap istilahnya dia itu kurang lebih kayak Jihoon lah performanya gitu. Mau bagaimanapun tetap aja ada permata di dalamnya gitu. Karena dia memang friendly, dia memang baik, dia memang care. Endgame-nya nanti bakal adalah gandengannya si Hyunsuk ini. Harapan aku semoga di next episode sih pembagian permatanya jauh lebih waras lah daripada yang begini ya. Jujur ini gila sih sumpah. Gue sampai aduh bingung banget, sampai sekarang masih bingung saya. Ekspektasinya juga udah agak yang berharap wah mau bagaimana lagi sih, karena pas lihat di spoilernya juga nggak tahu cewek-cewek bakal milih kemana. Bisa jadi juga mobilnya bisa kosong gitu loh. Jadi
Ya tergantung lah, terserah lah apa yang terjadi untuk episode ke besok ya. Aku cuman berharap semoga Jongwoo itu jauh lebih menikmati Shining Solo ini daripada dia harus tertekan, karena aku merasa kalau misalnya dia tertekan, wah yang kasihan dengan dia gitu. Intinya gua gak tahu Jongwoo harus seaktif apa lagi supaya bisa mendapatkan permata. Jujur saya tidak tahu lagi. Jadi sekian review untuk kali ini. Bye.